Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang pemimpin, ya, ketika dia bersifat adil, bersikap adil, dan mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung, ya, karena yang namanya kehidupan di dunia itu ada awalnya, pasti ada akhirnya. Kekuasaan yang Allah berikan kepada kita, kalau memang itu sudah takdirnya, pasti kita akan dapat, pasti. Kalau sudah ditakdirkan oleh Subhanahu wa taala. Tetapi ingat bahwa suatu ketika, suatu saat pasti akan diambil. Tidak ada yang kekal di dunia ini, ya. Maka para pemimpin, para penguasa hendaklah, ya, berbuat adil, bijaksana, raihlah kebaikan sebanyak-banyaknya, ya. Ketika kita, ya, ketika saudara kemudian bisa menolong yang lemah, bisa memutuskan dengan adil, bisa berlaku bijaksana, sehingga umat manusia mereka merasakan keadilan, merasakan kehidupannya sejahtera, bisa berbuat kebaikan, mereka bisa beramal dengan nyaman, dengan aman, ya, bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan aman. Tidak bisa dibayangkan betapa besar pahala yang akan Allah berikan kepada para pemimpin. Masya Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari waktu ke waktu kita sesungguhnya mendekati kepada tempat tinggal kita, yaitu kuburan, ya. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, ya, dalam keadaan bagaimanapun, sesungguhnya kita dalam rangka menuju kepada kuburan kita masing-masing. Mungkin perjalanannya 10 tahun lagi akan sampai, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 1 tahun lagi, bahkan mungkin lebih singkat lagi, ya. Kita tidak mengetahui pastinya, tetapi yang pasti bahwa semua kita dalam rangka menuju kepada kuburan kita masing-masing, alam barzah. Saat ini kita masih di alam dunia, ya. Kemudian akan memasuki alam barzah, kemudian nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT, ya, di alam mahsyar, dan nanti insya Allah, ya, kita mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tetap berharap, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun diri kita, bagaimanapun keadaan diri kita, ya. Meskipun kita ini seorang pendosa, ya, banyak dosa kita buat, tetapi kita tetap berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya, ya, sebanyak apapun, sebesar apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman, Rahim, ya, dan sifat Maha Pengampun. Mudah-mudahan kita, ya, jangan sampailah melakukan suatu dosa syirik, ya, dan kita tetap berusaha untuk tidak berbuat dosa, walaupun yang namanya manusia itu sangat mudah sekali, ya, tergelincir dalam perbuatan-perbuatan dosa. Akan tapi jangan pernah kita berputus asa, senantiasa kita memohon ampun kepada Allah SWT terhadap dosa-dosa yang kita kerjakan. Insya Allah, yakin Allah SWT Maha Pengasih Maha Penyayang akan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan nanti ketika Allah SWT memanggil diri kita dalam keadaan Allah SWT telah ampuni dosa-dosa kita, dan kita dipanggil, ya, dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui apapun, ya. Kita tahu karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada diri kita. Awalnya kita tidak tahu apa-apa. Kita
tidak punya apa-apa. Kita saat ini memiliki apa-apa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita apa-apa, ya. Ada yang dikatakan kaya raya, itu bukan dari makhluk itu sendiri, bukan, tapi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita awalnya tidak bisa apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajari kita, ya, segala sesuatu, maka kemudian saat ini menjadilah orang yang bisa ini, bisa itu, punya keahlian ini, punya keahlian itu. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan siapa-siapa, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita, ya, siapa-siapa. Ada yang dijadikan pejabat, ada yang dijadikan raja, ada yang dijadikan orang yang ahli teknologi dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan hambanya itu siapa-siapa. Kita itu sesungguhnya tidak ada apa-apanya, ya. Adanya kita saja karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya kita nggak ada apa, nggak ada apa-apanya, nggak ada kita, ya. Yang tadinya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita sebagai manusia, ya. Ini makhluk yang paling baik, ciptaan yang paling baik, ya, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja, ya, menciptakan kita. Pada waktu itu kita diciptakan, ya, dalam bentuk tumbuh-tumbuhan misalnya, atau kita diciptakan, ya, sebagaimana hewan, atau bahkan kita diciptakan oleh Allah SWT sebagaimana batu, bisa. Tetapi Allah SWT telah berkehendak menciptakan kita, menjadikan kita sebagai manusia sebaik-baik ciptaan. Akan tapi tunggu dulu, ya. Jangan kita berbangga, ya, senang, wah kita diciptakan sebagai manusia, ciptaan yang terbaik. Tunggu dulu, ya. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, tumbuh-tumbuhan, batu, hewan, ya, itu nanti di alam akhirat, ya, itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan. Bahkan di dunia pun sudah dibinasakan. Hewan-hewan nanti di alam akhirat dibinasakan. Kalaupun ada permasalahan diselesaikan di sana. Ada seekor kambing kecil minta keadilan, wahai Allah, dulu saya pernah ditanduk oleh kambing yang besar, maka dipanggil itu kambing yang besar. Kemudian kambing yang besar dijadikan kecil sebagaimana kambing yang kecil ini tadi, ya. Kemudian kambing yang kecil ini dijadikan besar, kemudian dia menanduk, ya, membalas ketidakadilan yang ada di dunia dulu. Setelah itu selesai, dua-duanya dimusnahkan, lenyap, tidak ada lagi. Tidak menerima pertanggungjawaban, sudah selesai. Lain halnya dengan manusia. Manusia kekal abadi selama-lamanya. Tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah SWT, kemudian akan dihidupkan kekal abadi selama-lamanya, tidak mati lagi, ya, akan menerima pertanggungjawaban. Maka apabila ketika dia di dunia dia berbuat baik, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adil dalam memerintah, ya, dia seorang yang dermawan, ya, dia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang begitu banyak, dia diberi ilmu yang begitu baik, begitu banyak, kemudian dia berikan ilmunya itu untuk kesejahteraan umat, maka kebaikan-kebaikan ini akan dinikmati, ya, berupa kenikmatan-kenikmatan yang tanpa ada batasnya di akhirat kelak. Sebaliknya, kalau dia diberi amanah, ya, kekuasaan, diberi amanah harta, diberi amanah ilmu, ya, dan lain-lain, kemudian tidak dimanfaatkan, ya, untuk
kebaikan, untuk kesejahteraan umat manusia, maka ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak gampang, ya. Maka berhati-hatilah, ya. Siapapun di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya yang pertama disyukuri, ya. Amanah ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun amanah itu, ya. Jabatankah, hartakah, ya, kemudian ilmukah, atau yang lain-lain, disyukuri. Caranya mensyukuri bagaimana? Kita gunakan amanah dari Allah SWT ini, ya, sesuai yang dikehendaki oleh Allah SWT, ya. Maka yang punya jabatan, bagaimana dengan kekuasaannya, dia melindungi orang-orang yang lemah. Masya Allah, luar biasa, ya. Ketika amanah ini digunakan dengan sebaik-baiknya, ya, misalkan tadi seorang pemimpin, dia bersikap adil, maka ini merupakan satu persyaratan untuk nanti mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ketika di alam mahsyar. Pemimpin yang adil. Maka gunakanlah, ya, kekuasaan yang Anda terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda diberi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang pemimpin, ya, ketika dia bersifat adil, bersikap adil, dan mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung, ya, karena yang namanya kehidupan di dunia itu ada awalnya, pasti ada akhirnya. Kekuasaan yang Allah berikan kepada kita, kalau memang itu sudah takdirnya, pasti kita akan dapat, pasti. Kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat bahwa suatu ketika, suatu saat pasti akan diambil. Tidak ada yang kekal di dunia ini, ya. Maka para pemimpin, para penguasa hendaklah, ya, berbuat adil, bijaksana, raihlah kebaikan sebanyak-banyaknya, ya. Ketika kita, ya, ketika saudara kemudian bisa menolong yang lemah, bisa memutuskan dengan adil, bisa berlaku bijaksana, sehingga umat manusia mereka merasakan keadilan, merasakan kehidupannya sejahtera, bisa berbuat kebaikan, mereka bisa beramal dengan nyaman, dengan aman, ya, bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan aman. Tidak bisa dibayangkan betapa besar pahala yang akan Allah berikan kepada para pemimpin. Masya Allah, ya. Luar biasa, ya. Maka kesempatan yang mungkin, ya, tinggal beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, yang pasti, ya, segala sesuatu yang Allah berikan kepada diri kita di dunia ini tidak ada yang kekal. Sewaktu-waktu Allah SWT bisa mengambil apa yang telah diberikan kepada diri kita. Kesehatan juga begitu. Selama kita diberi kesehatan, hendaknya kita manfaatkan, ya. Jangan sampai kemudian, ya, ketika kita sehat tidak digunakan untuk beramal. Setelah kita sakit-sakitan, ya, setelah kita tidak bisa apa-apa, baru kita kemudian bertobat, ya, rugi. Maka kesempatan yang masih muda, yang masih diberi kekuatan, yang masih diberi kekayaan, harta, yang masih diberi amanah, ya, berupa ilmu, berupa jabatan, mari kita manfaatkan, ya. Ini untuk siapa? Untuk kita sendiri, untuk masing-masing diri, bukan untuk siapa-siapa. Dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban diri kita sendiri. Masing-masing diri itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak bisa kita mengatakan, wah, saya dulu di dunia dipengaruhi oleh dia, saya diajak oleh dia, saya ditipu oleh dia. Tidak. Bahkan, ya, iblis laknatullah alaih, setan laknatullah alaih, nanti akan berlepas diri, ya, berlepas diri dari kita. Kita nggak bisa, dulu saya di dunia ditipu oleh iblis, saya dirayu oleh iblis, saya dirayu oleh setan untuk berbuat zalim, berbuat maksiat. Nanti mereka akan berlepas diri. Kita akan dipersalahkan oleh mereka. Loh, salah siapa? Ya, saya kan hanya menggoda, hanya menipu, hanya merayu. Selebihnya kan kamu sendiri, ya.
justru mereka nanti akan menyalah-nyalahkan kita. Maka jangan sampailah ya kita kemudian nanti ya, di dunia kita rugi. Karena apa sih di dunia ini hanya sebentar, 60-70 tahun, sebentar sekali ya. Dan kenikmatan di dunia itu kenikmatan yang semu, tidak ada apa-apanya ya. Kenikmatan yang semu, yang kita menyangka itu kenikmatan, itu sebetulnya karena kita merasakan suatu penderitaan dan penderitaan itu dihilangkan seakan-akan nikmat ya. Makan enak bukan karena enak, tapi karena kita lagi lapar, kemudian makan, laparnya hilang lah. Hilangnya lapar itu seakan-akan nikmat, hilangnya haus itu seakan-akan enak seger ya. Hilangnya penyakit seakan-akan kita nikmat, tapi itu karena hilangnya. Tapi kalau kita kemudian dalam keadaan sudah kenyang, makan lagi ya tidak nikmat. Sudah tidak haus kemudian kita minum lagi ya enggak nikmat ya. Nikmat yang semu. Sedangkan nikmat di alam akhirat di surga itu kenikmatan yang tanpa ada batasnya, yang dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dari detik ke detik terus meningkat, terus kenikmatan yang tidak ada akhirnya ya. Mosok kita mau tukar kenikmatan seperti itu dengan kenikmatan dunia yang tidak ada apa-apanya ya. Yang hakikatnya kalau kita berbuat kemaksiatan itu sebetulnya kita sudah merasakan kesengsaraan di dunia. Kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita nggak pernah bahagia itu. Di balik setiap perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, di situ ada ya suatu hal yang menyusahkan kita ya. Pasti. Tetapi di balik dari sesuatu yang Allah ridho, pasti membuat kita bahagia, pasti membuat kita senang, tentram dan sebagainya ya. Maka penting sekali ya, marilah kita tunaikan amanah-amanah yang Allah berikan kepada diri kita, apapun bentuknya, dengan pertanggungjawaban, dengan yang sebaik-baiknya ya. Maka siapa yang nanti akan diuntungkan? Diri sendiri ya. Jangan pernah mau ditipu oleh siapapun. Kita nanti akan mempertanggungjawabkan masing-masing diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita kemudian menyalahkan siapa-siapa, tidak bisa. Salah saya karena saya sudah menyia-nyiakan amanah, karena saya sudah mengikuti nafsu, karena saya sudah tertipu dengan setan, tertipu dengan iblis, laknatullah alaih. Maka mumpung masih ada waktu ya, masih ada waktu, dan Allah SWT akan ampuni semua dosa-dosa kita kalau kita betul-betul bertobat, akan diampuni. Bahkan Masya Allah, dosa-dosa kita masa lalu kalau kita bertobat kepada Allah SWT itu akan tidak hanya diampuni, akan dirubah ya. Kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa kita akan dirubah menjadi apa? Kebaikan. Saking Allah SWT cinta kepada hambanya, sayang pada hambanya, dirubah itu semuanya menjadi kebaikan ya. Selama berapa tahun kita hidup di dunia melakukan kemaksiatan, kemudian kita bertobat dengan tobatan nasuha, maka kejahatan, kemaksiatan, dosa-dosa akan dirubah menjadi suatu kebaikan. Maka jangan sampai terlambat ya. Karena kalau sudah terlambat, nafas sudah sampai di tenggorokan baru bertobat, terlambat, rugi kita ya, rugi kita. Yang rugi kita sendiri, bukan siapa-siapa ya. Bukan siapa-siapa, diri kita sendiri ya. Marilah kita raih ya, kesuksesan, raih kebahagiaan, raih kemuliaan dengan kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera perbaiki diri kita. Insya Allah Allah akan sangat senang kepada hamba-hambanya yang kembali kepada Allah, bertobat. Ada satu cerita, ada orang membawa hewan tunggangan penuh dengan bekal makanan di suatu padang pasir. Maka suatu ketika orang ini lengah ya. Kemudian hewan tunggangannya ini lepas dengan segala perbekalan yang ada. Ketika orang itu bangun, orang ini hampir-hampir putus asa. Di tengah padang pasir, tidak ada makanan, minuman, panas, tidak ada perlindungan ya. Kok hewan tunggangannya lari? Sudah. Maka akhirnya dia menuju ke suatu pohon, dan dia sudah, saya akan menunggu kematian di sini, sudah dia tidur. Tapi ketika dia bangun, Masya Allah, ternyata hewan tunggangannya itu kembali ya.
penuh dengan perbekalannya, maka gembira sekali orang ini dipegang kembali tali kekang dari hewan ini dengan sangat gembiranya, saking gembiranya orang itu mengucapkan ya sesuatu yang terbalik itu. Wahai Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya yang luar biasa sampai-sampai ngomongnya keliru ya. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih gembira jika ada seorang hamba kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih gembira daripada orang itu. Masya Allah ya. Maka gembirakanlah Allah SWT ya, gembirakanlah diri kita dengan kita bertobat kepada Allah SWT. Belum terlambat, tidak ada kata terlambat ya. Maka marilah kita yang diberi amanah Allah SWT apapun ya, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, harta, ilmu dan sebagainya, pengaruh, semuanya manfaatkan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.